Apaan? Kamera rolling and action. Udah. Visi saya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing melalui pemerintahan yang jujur, transparan, serta berpihak kepada rakyat kecil. Mantap, Bos. Misi saya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui dukungan terhadap kebijakan ekonomi, kerakyatan, UMKM, dan lapangan kerja baru. Sip dah. Itu visi-visi dari saya. Jangan lupa pilih saya di tahun 2078. Dadah. Oke, sip. Kelas banget, Bos. Bagus Lanjut. banget kan? Ya. Gue ada tugas lagi nih. Apa lagi, Bos? Sebentar ya. Nih, gue ada duit Aduh, segini. banyak banget tuh, Bos. Mantap gak? Mantap. Buat apa nih, Bos? Pokoknya, lu kasih aja duit ke orang-orang buat pilih gue. Berapa suara targetnya, Bos? Targetnya 100 lah. Coba Gua hitung dulu aja, hitung hitung dulu. Wah, ini mah 200 juga dapat, Bos. Wah, itu dia. Mantap. Jangan lupa ya. Oke, sip. Aman aja, Bos. Wah, mantep juga nih duit dari Bos Rafa. Bisa kali gua ambil dikit ya. Mantep dah. Nah, itu ada orang nih. Bisa nih buat calegnya. Kalian udah tahu belum pemilu ini mau milih siapa? Gua ada satu calon yang bisa kalian pilih. Dia paling mantep, namanya Rafa. Kalian mau milih dia gak? Apa dulu nih benefitnya? Gak bisa gitu dong. Masa kayak Banyak nih duit nih. Nih 100.000 buat milih Mas Rafa. Mau nggak? 100.000 doang. 100.000 lamaan nih sekarang. 200 buat milih Mas Rafa. Udah terima aja nih, lumayan. Pegang. Tapi kalian harus 100% milih Mas Rafa. Awas aja kalau enggak. Aman. Oke, kita cari mangsa lagi deh. Habis ini ke siapa? Aduh, capek banget nih ngerjain duit haram begini sendirian. Kira-kira ada gak ya orang yang bisa gue suruh-suruh? Weh, Rick, gue ada kerjaan nih buat lu. Lu gak ada kerjaan kan? Gak ada. Nih, gue ada duit segini. Tapi lu harus pastiin kalau misalkan caleg yang gue usung harus menang. Berapa targetnya? 10 suara cukup. Alah, gampang itu. Ya udah, tapi harus dapet ya. Aman gak? Aman. Oke, sip. Sip. Aduh, kacau. Kenalan gua kira baik, ternyata jahat. Gua telepon atasan dulu dah. Halo bos, ini kenalan saya ada yang kerjaannya nyogok orang bos. Gimana? Ditangkap aja nanti. Oke, siap bos. Siap. Anak kuliah nanti lagi diskusi itu. Lumayan nih buat target Mas Rafa. Kalian pemilu ini udah tahu belum memilih siapa? Kalian tahu gak ada caleg namanya Mas Rafa? Kalau kalian mau duit sih gampang aja. Tapi pilih Mas Rafa mau nggak? Beneran dapat duit? Beneran. Serius? Mau nggak? Berapa duitnya? Tergantung kalian sih duitnya mau berapa. 200 mau 200? 100.000 ya. Serius 200.000? Serius mau nggak? Sama-sama deh. Dik, ini duit lu, lumayan. Udah. Kalian mau Pergi aja deh. kemana? Mau semasa kan? Bisa nih pakai duit kayak gini. Pergi. Jangan. Nggak mau nih beneran? Iya, udah. Ya elah, belagu banget anak kuliah nih, munafik. Kalau gua mah gua ambil tuh buat ngopi. Bos, kerjaan gua udah selesai nih bos. Udah gua bagi-bagiin semua duitnya ke banyak orang. Aman aja nih bos, pasti masuk lu DPR Senayan nanti. Serius ya? Serius, aman aja. Udah kalau gitu gua kasih reward deh. Widih, duit lagi aja kata gua mah. Ini ada sekitar 500.000 lah Bos, makasih banyak ya bos. Yoi. Sip. Thank you bos. Aman aja ya bos ya. Ya, dadah. Yo. Wah, lumayan nih. Duit lagi 500.000. Anda ditangkap Ada apa ini? atas dugaan kasus money politik. Oh, Ikut saya ke kantor polisi sekarang. Aduh gimana sih Lang? Kan jadi ketahuan gua. Nama gua jadi jelek lagi. Gua nggak bisa nyalek dong. Pernah dengar gak kasus pejabat yang terkena kasus suap penyuap? Hal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga termasuk deviance atau penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang deviance, lalu kenapa sih calon pejabat itu dapat melakukan suap dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Jadi, deviance itu dalam sosiologi adalah perilaku menyimpang dari norma atau aturan sosial yang berlaku. Mungkin terjadi bukan hanya karena seseorang buruk, tapi karena adanya kesenjangan sosial antara individu, seperti faktor sosial,
faktor label masyarakat, faktor ekonomi, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya perilaku deviance yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi jenis deviance itu ada 6. Yang pertama adalah deviance primer, yaitu penyimpangan awal yang membuat seorang dicap sebagai penyimpang. Yang kedua adalah deviance sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berulang kali dan yang membuat seorang dicap penyimpang. Yang ketiga adalah deviance formal, yaitu pelanggaran norma hukum dan tertulis. Yang keempat adalah deviance informal, yaitu pelanggaran norma sosial dan tidak tertulis. Yang kelima adalah deviance positif, yaitu penyimpang yang membawa positif kepada masyarakat. Yang keenam adalah deviance negatif yang membawa keburukan kepada masyarakat. Selanjutnya ada teori deviance relevan. Yang pertama ada teori strain yang dikemukakan oleh Robert Manfred. Jadi teori ini adalah tekanan yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut bisa menyimpang. Nah, contohnya itu misalnya pejabat, yaitu ada tekanan untuk mempertahankan statusnya dan juga untuk keuntungan pribadi. Nah, karena hal itu jadi dia menyimpang. Contohnya menyimpang tuh kayak dia korupsi sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, teori deviance selanjutnya adalah teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi. Jadi Hirschi mengemukakan bahwa lemahnya kontrol sosial dapat menyebabkan deviance. Contohnya itu seperti minimnya pengawasan internal ataupun transparansi pemerintah. Nah, tahukah teman-teman, teori yang ketiga adalah teori konflik dalam deviance. Nah, mengapa sih teori konflik ini dapat menyebabkan deviance di masyarakat? Hal ini dikarenakan persaingan dan ketidaksetaraan kekuasaan yang ada di seluruh masyarakat. Nah, kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka itu memiliki kekuasaan yang lebih besar, mereka ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang-orang yang mereka anggap itu ada di bawahnya. Dampak deviance dalam bentuk suap dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Contohnya seperti di bidang ekonomi. Uang yang awalnya digunakan untuk kepentingan bersama, ujung-ujungnya digunakan untuk kepentingan masing-masing. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga memperparah kemiskinan di kalangan masyarakat. Dalam segi sosial, suap dapat menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Hal ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menciptakan konflik sosial dan juga menurunkan nilai-nilai moral di masyarakat. Dari segi politik, suap dapat merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Akibatnya, hal ini dapat menghambat stabilitas negara dan juga mengancam reformasi yang dapat membuat negara maju. Jadi, suap tidak hanya berdampak pada sisi sosial, ekonomi, dan juga politik, tapi juga dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Dep, kira-kira lu tau gak sih kenapa pejabat tuh pada suap menyuap? Nggak tahu kenapa. Karena pertama nih ya menurut saya nih ya, karena mereka tuh pengen banget dapat posisi strategis. Jadi mereka tuh kayak ngehalalin apa aja cara biar mereka dapat dukungan ataupun posisi yang strategis. Benar-benar. Nah, yang kedua, emang mereka udah nggak punya integritas atau moral aja sih. Jadi kayak ya udah mereka cuek aja gitu, mau korupsi kek, mau apa gitu segala macam cuek mereka. Jadi yang ketiga, kalau yang ketiga nih ya, emang korupsi ini udah mengakar banget di Indonesia. Jadi kayak korupsi kayak gitu tuh udah dinormalin lah, normalisasi gitu di Indonesia. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus kayak suap tuh punya dampak ke masyarakat juga nggak sih, Lang? Punya sih harusnya. Iya nih. Iya. Kalau nggak salah ya, menurut gua dampak suap ke masyarakat itu yang pertama, masyarakat jadi hilang kepercayaan nggak sih? Iya, pasti Kadang sih, kan pasti. masyarakat ngerasa kayak ya udah semuanya bisa dibeli pakai duit gitu loh. Betul. Jadinya udah nggak percaya lagi. Iya, Terus iya. yang kedua tuh kayak